Pagi yang berubah jadi duka, puluhan rumah hilang, jeritan warga terdengar di bawah keruntuhan. Longsor besar melanda Cisarua, Bandung Barat. Terjadi longsoran di Kampung Pesusun ini, RW 11 Barat. Suasana duka menyelimuti Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama berhari-hari akhirnya memicu longsor besar di kawasan kaki Gunung Burangrang, mengubah permukiman warga menjadi lautan tanah dan puing. Peristiwa longsor terjadi sejak Jumat pagi 23 Januari 2026 dan kembali terjadi pada Sabtu hari 24 Januari 2026. Material tanah dari lereng gunung runtuh secara tiba-tiba menghantam kawasan Kampung Babakan, RT 5 RW 11, wilayah Pasir Kuning dan Pasir Langu. Warga yang tengah beraktivitas pagi tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sedikitnya 30 rumah warga dilaporkan tertimbun longsor. Beberapa rumah lain yang terseret hingga hilang dari lokasi semula. Luas area longsoran diperkirakan mencapai sekitar 30 hektar, menjadikan bencana ini sebagai salah satu longsor terparah yang pernah terjadi di wilayah Cisarua. Berdasarkan data sementara dari kantor desa Pasir Langu, total 114 warga terdampak dalam kejadian ini. Hingga saat ini, 21 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, namun kendala terlaka karena 6 warga dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, 84 orang lain yang masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Jeritan minta tolong sempat terdengar dan balik di tanah. Warga sekitar bersama petugas berusaha melakukan evakuasi manual sebelum alat berat tiba di lokasi. Namun kondisi tanah yang labil dan hujan yang masih turun membuat proses pencarian harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebagian warga selamat lagi dievakuasi ke sebuah desa dan puskesmas terdekat. Mereka kehilangan rumah, harta benda, bahkan keluarga karena kepada mana yang sulit. Tim gabungan yang terdiri dari PBB, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan terus berjibaku melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun. Alat-alat dikerahkan meski dengan sulit dan ancaman longsor susul menjadi tantangan besar di lapangan. Selain di Pasir Kuning dan Pasir Langu, orang juga menyebut ada korban longsor di Desa Pasir Halak, Kecamatan Cisarua yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga yang tinggal di daerah rawan longsor diminta segera mengungsi jika kondisi memburuk. Hingga kini, proses pencarian korban masih terus berlangsung. Data korban dan kerugian dipastikan masih dapat berubah seiring perkembangan di lapangan. Doa dan solidaritas terus mengalir untuk para korban bencana longsor Cisarua, Bandung Barat. Mari kita telusuri kembali bagaimana peristiwa ini bermula. Curah hujan ekstrim yang terjadi dalam lokasi ini dari Pajak tanpa henti menjadi pemicu utama. Tanah
kawasan Pasir Langu yang secara geografis berada di pinggir terjal, tak lagi mampu menahan beban air yang menyebabkan bencana saat lokasi. Detik-detik terjadinya longsor digambarkan sebagai momen yang secara tanpa peningkatan ini yang signifikan, tebing setinggi belasan meter yang selama ini berbagi kokoh di sisi jalan runtuh. Material longsoran ini tidak hanya menyebabkan tanah yang kecil, namun juga membawa sesama material keras dan vegetasi yang tumbuh di atasnya. Dalam sekejap, jalan utama yang menjadi pura-pura perekonomian warga desa Pasir Langu tertimbun. Ketebalan lumpur di beberapa titik lapangan dan mencapai ketinggian hingga ketinggian yang luar biasa. Bahkan di titik pusat semburan, material yang menumpuk hingga setinggi 2 meter. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 total tidak bisa melintas. Bagi warga yang hendak menuju ke arah Rembang maupun sebaliknya ke arah Padang melalui jalan alternatif ini, akses tertutup rapat. Beberapa dasar di titik penolakan sana. Dari sini saudara. Di sini banyak rumah-rumah sini. Banyak rumah-rumah. Dampak dari longsor ini luas, lebih dari sekedar terputus jalan. Ancaman besar justru dirasakan oleh warga yang tinggal di Bikini dan di area bawah longsoran. Sejumlah rumah warga dilaporkan berada dalam zona bahaya atau red zone. Rekan-rekan tanah darurat terlihat menengah di sekitar lokasi kejadian, menandakan bahwa tanah masih stabil dan potensi longsor susulan masih sangat nyata. Selain ancaman terhadap hunian, sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga Pasir Langu juga terdampak. Saluran irigasi dan drainase alami tertutup material longsor, mengancam hektar lahan sayuran siap panen. Kerugian material, meskipun belum dapat dikalkulasi secara pasti saat ini, diprediksi mencapai angka yang cukup besar mengenai kerusakan infrastruktur jalan dan penahan ini yang harus dibangun ulang. Petugas gabungan harus bekerja ekstra keras. Jaringan listrik di beberapa titik juga sempat mengalami gangguan akibat tiang penyangga yang miring terdorong robokan tanah. Hal ini menandakan tantangan dalam proses evakuasi dan pembersihan, terutama saat malam hari karena minimnya larangan. Di lokasi kedua, longsoran berada di kampung Babakan, RT 5, RW 11, Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kabupaten Jawa. Respon cepat segera dilakukan pasca kejadian. Tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Bandung Barat dibantu oleh TNI, Polri, serta relawan jasa setempat langsung terjun ke lokasi. Namun, tantangan dihadapi di laman sangat berat. Medan yang sempit dan licin menyulitkan manuver alat berat. Di tahap awal, proses bersihnya material longsor harus dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan stop, bergotong royong dengan warga setempat. Prioritas utama adalah membuka sesi akses agar kendaraan darurat bisa melintas, serta memastikan tidak ada warga yang tersolir logistiknya. Pemirsa, peristiwa di Pasir Langu ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Kecamatan Cisarua dan wilayah Bandung Barat pada umumnya memang masuk dalam kategori zona rawan bencana pergerakan tanah. Kontur wilayah yang berbukit-bukit, jenis tanah vulkanik yang turun, serta ranking silsilah masif menjadi kombinasi fatal saat musim hujan tiba. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kerap mengingatkan bahwa wilayah ini memiliki warna yang curam dan sistem drainase yang seringkali tidak memadai untuk menampung debit air ekstrim. Kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan warga bahwa kota rawan konservasi lahan di wilayah khusus seperti Cisarua adalah lahan mati yang tidak bisa dikawal lagi. Tanpa perbaikan vegetasi dan penguatan tebing yang permanen, siklus bencana seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang setiap tahunnya. Saat laporan ini diturunkan, proses pemulihan masih terus berlangsung. Cuaca di sekitar lokasi masih terpantau mendung dan potensi hujan masih tinggi. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melintasi jalur alternatif Cisarua Pasir Langu untuk tetap waspada. Patuhi arahan tugas di lapangan dan hindari pergian melintasi jalur longsor saat hujan di atas gunung lebih dari 1 jam. Keselamatan adalah prioritas utama. Dari Kabupaten Bandung Barat, monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.